Ini nih. Nah, ini Yakub Yakub nih, itu keturunan Israel Israel. nih, Yakub. Iya Yakub itu Israel. Israel ini istrinya 4, satu istri, 2 hamba. Tiga istri, 4 hamba gitu. Nah, dari istri pertama anaknya 6, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar sama Zebulon. Ini istri kedua yang budak ini ada anak 2, Gad sama Aser. Istri ketiga ada anak 2, Yusuf, Benyamin. Istri keempat yang budak juga ada anak 2, dan Neftali. Nah ini gimana nih? Ini gimana? Ini gimana? Jatuhnya zinanya gimana nih? Coba, gue pengen tahu. Waduh, Paulus anak zina dong, keturunan Benyamin. Itu belum ada Taurat itu Pak, itu belum ada hukum Musa. Wah, ini belum ada Taurat katanya. Musa belum lahir kok itu. Oh jadi Abraham anaknya Yakub gitu atau gimana? Atau gimana? Mana ada anak asrama matuang yang begini? Jangan-jangan kau cuman Gimana jadi Polikarpus? Kena skak ya? Kena skak ya? Yakub anak pilihan doyan zina jatuhnya gitu ya? Kalau pakai rumus lo kalau apa tuh? Itu kan dia akal-akalin sampai dia pakai itu. Dia kan sebenarnya tidak mau. Cuma jadi Nah, akal-akalin. ini kan Abraham juga sebelum ada Torah kalau kayak gitu. Nah ini Yehuda nih, ini anak keempat lagi ini, bukan anak pertama. Gimana? Tuh. Gimana? Ini Ini Yakub, istrinya 4. Jadi 12 keturunan Israel. Iya. Jadi Israel itu 6 keturunannya itu anak haram semua isinya. Gimana tuh? Halo? Iya, itu kan bukan kemauannya si Yakub. Itu kan karena mertuaan itu akal dia kan. Karena kemauannya mertuanya ini jatuhnya anak haram semua kan, Israel ini kan, gitu kan? Iya, karena Ya sama Tuhan, tapi di Alkitab tidak pernah dikatakan begitu. Iya, lu kalau Abraham lu bisa gitu dengan gagah perkasanya lu bilang dia berzina. Ini Yakub berzina enggak? Jelas-jelas. Iya, kalau gitu Yakub juga dong, jangan pilih-pilih dong. Masa standar ganda? Jangan pilih-pilih. Ya. Iya, Yakub juga. Dia juga betul di Alkitab. Kita kembali ke Alkitab. Iya, ini Yakub. Oh, kalau kita kembali ke Alkitab lu bubuk, Bre. Karena perjanjian sunat maksudnya bukan untuk mensucikan zina, tapi untuk aku menjadi ilahmu dan ilah keturunanmu. Mengunci perjanjian bahwa Allah adalah Tuhan Abraham. Apa tuh? Perjanjian sunat. Iya, di mana tertulis ditahirkannya? Biblos lu versi ini ya, versi Melayu kali ya, bukan versi LAI. Ini Kejadian 17:7 supaya di Allahmu dan Allah keturunanmu gitu. jadi yang tidak bersunat itu ilahnya itu tumbal. Dar. Lanjut Gurunda. Nisenji aja. Nisenji Polikarpus. Polikarpus Nisenji. Setelah Yesus mati dan bangkit. Nisenji aja sumpahin. Kejadian 17 nomor 7. Apa tujuannya disunat? Nisenji. Ngapa nantolo-tolo kamu kau cipe? Tidak lu bacain Jo. Tidak lu bacain Jo. Hei, inilah perjanjian kekalku untuk kau laksanakan dengan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, agar aku menjadi ilahmu, agar aku menjadi Tuhanmu. Jadi punania tahu tena sunnah, injo teai na sembah Allah Ta'ala, teai Allah Abraham yang disembah, tapi tumbalnya Romawi. Ini Senji, ngapa na tolo-tolo kamu kok? Mantan rimang kasar tapi tolong kok ngapa nak kulle? Apa nukanre? Tai gugut nukanre. Ngapa nak tenak kulle gion jota nu? Kau bajiki bawanu ngapa nukan jo sumpayang Nabi Abraham besina. Tolong.
Makan rekongkong lama tolo. Abraham berdoa putar. Habis itu Kau boleh dialog agama, tapi kau jangan hujat Nabi. Bisa kau hujat saya, Bang Suma kau hujat. Kalau kamu bilang itu kain deh, Indonesia itu bersinar. Tolo betul moko kodong. Di mana pernah saya katakan Yesus bersinah ke Blama? Itu tadi itu. Di mana saya bilang? Di mana saya bilang Yesus bersinah? Di mana? Hah? Kau bikin malu teman-teman Kristen caramu berdialog begini. Ini kau yang ngomong, kau bikin sembarangan gitu. Ngapa nu kanu sumpah yang Nabi Abraham bersinah? Apa sih? Kau tanya semua orang Kristen. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Abraham itu bersinah, kecuali penyembah tumbal. Makanya turunlah itu perjanjian sunat. Perjanjian sunat. Tidak nu baca ke sumpah yang injo. Kejadian 17 nomor 7. Apa kanan injo? Hah? Aku gak ngerti lah Bang Cuma ngomong apa. Kejadian 17 nomor 7. Apa sebabnya dia disunat? Untuk membedakan antara hamba Allah dengan hamba iblis. Yang tidak disunat itu hamba iblis. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 4, Galatia 2? Hah? Apa yang dia katakan di dalam Galatia 2 nomor 14? Orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Berarti orang kafir itu Tuhannya siapa? Baca itu, belajar Yesaya 52 nomor 1. Baca. Orang-orang yang tidak bersunat langgar kirong. Yesaya jangan kau percaya saya, percaya kau kitab yang kau ambil dari agama orang. Yesaya 52 langgar kirong punaero ke pelajar. Yesaya 52 langgar kirong. Langgar kirong. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Yehezkiel 4:9 haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke bait suci. Yesaya 52 nomor 1 haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Wahyu 21 nomor 27 haram hukumnya orang tidak bersunat masuk surga. Jadi kau kolam pakai mai kau? Hah? Itu kan perjanjian lama sebelum Yesus lahir, Pak. Perjanjian baru, perjanjian baru itu Wahyu 21 nomor 27. Orang yang najis alias tidak bersunat tidak boleh masuk surga. Kau mau kemana? Wahyu 21 nomor 27. Tolong. Makanya kurangi makan guguk. Kau itu bisanya cuma menghujat saja kau. Lain kali kalau kau berdialog iya. Lain kali kalau kau berdialog jangan kau bawa selamat tuangi ya. Jangan sampai saya hubungi anak di sana dicari kok. Ya. Jangan kau bawa anak Mas Selamat Kok dicari? Sabar kau bilang mau sana. Anak baru bakal di sana. Anak sentil anak baru bakal. Nusenji Belanda, nusenji. Wahyu 21 nomor 27. Bacakan gue. Bacakan mak. Dalam sesuatu yang bacakan mak. Apa nakanan Jo? Apa nakana? Apa nakana? Anak domba itu. Mana tidak ada. Apa nakana? Baca baik-baiki dulu. Baik-baiki. Baca dulu, baca. Mau kau dengar ki apa nu bilang? Baca dulu. Baca dulu. Baca dulu tolong. Baca dong. Popo. Ku bacakan ko na? Nak baca na? Nak baca. Gappa katino nu langgar ki toge ang kitolindo. Aku tambah sunat. Suluki cuy nu. Dengar ki dulu. Kau kalau ditanya, Wahyu 21 nomor 27. Kau ndak usah terguncang dulu, santai. Ada yang bisa bacakan Wahyu 21? Izin Bang. Oh, bisa dong. Bentar Bang Kores, ada yang izin tuh. Ya siap, Bang Glory.
Wahyu 21 ayat 7 itu Wahyu 21 ayat 27. Tetapi Bang tidak akan Cuma- ada yang turun aja. masuk ke dalamnya Mbak dalam- Glory agama Kristen ya? Iya, Kak. Oke, bentar ya, tunggu Bang Purunda ya, tunggu ya. Karena tadi yang bawa narasi Purunda. Tunggu ya. Karena dia mental dia. Bentar ya Mbak Glory. Boleh tahu sekte mana Mbak Glory? Kenapa? Sekte mana? Cari Enggak, semua. Katolik apa Protestan, Mbak? Protestan. Oke, ini yang 1.200 orang jangan lupa di follow Blokir Permanen 2 ya. Itu aku cadangan loh. Nanti kalau aku ke Makassar kena peringatan nggak bisa live loh. Ayo, itu Blokir Permanen 2 ya, tolong di follow ya. 1.200 orang. Tunggu. Dia Bang mau Juma. dulu. Ayat 27. Bentar Bang Juma yang bawa narasi. Bentar ya Mbak Glory, ini udah dari Bang Juma. Nggak ada sunat di situ, Bu. Jadi dia belum Iya, silakan Mbak Glory bicara. Oke. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan ada yang masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Jadi begitu ya Bu. Kak, sudah jelas ya, tidak ada yang namanya sunnah di dalam Wahyu. Oke, terima kasih. Oke, Ya, giliran udah, saya. open mic. Ya. Oke, giliran saya. Dengarkan ya, dengarkan. Di Wahyu 1 yang kamu sebutkan itu, Wahyu 21 nomor 27, tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis. Tetapi tidak ada sesuatu yang najis yang masuk ke dalamnya, ke dalam surga. Apa najis ini? Kita baca di Yesaya 52 nomor 1. Terjaga-jagalah, kenalkanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak akan ada seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Jadi orang yang tidak bersunat, orang yang tidak bersunat itu sama dengan orang najis atau tidak? Mana itu? Siapa yang bilang lagi? Ini nih. Siapa yang bilang lagi? Yesaya 52 nomor 1. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat itu sama dengan najis. Itu perjanjian lama, Bang. Iya, saya tahu perjanjian lama, saya tahu. Saya ngerti. Yehezkiel. Ada sunat itu di Satu-satu ngomongnya, Polikardus ngomong, Mbak Glory ngomong satu-satu. Kalian sama-sama Kristen loh. Jangan saling mendahului. Sama-sama Dengarkan, Kristen dengarkan. jangan saling mendahului. Dengarkan. Jadi najis itu sama dengan orang yang tidak bersunat. Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asli yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat suciku. Ya, setiap orang yang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke tempat suci. Kenapa? Karena orang yang tidak bersunat itu dianggap najis. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Masih kurang? Kalau cuma yang najis itu banyak yang najis orang itu. Banyak yang najis itu banyak. Pemakan babi itu najis, pemakan anjing itu najis. Najis semua itu. Enggak, Pak. Kalau makan babi atau makan anjing enggak. Enggak Oh, itu najis itu najis. Ya, baca Yesaya 66. Baca Yesaya 66. Tuhan murka kepada pemakan babi. lama, Bang. Ya, Polikarpus diam dulu, Polikarpus diam dulu. memang harus menuju kepada perjanjian lama kalau berbahas tentang Tuhan. Kalau perjanjian baru itu kan bukan firman Tuhan itu. Itu karangan-karangan orang-orang Farisi itu. Itu tidak ada firman Tuhan. Oh, bukan firman Tuhan perjanjian baru. Dari mana Anda mengatakan? Dari mana Anda mengatakan kitabnya orang Kristen itu firman Tuhan? Dari mana? Apa dasarnya? Tuhan mana yang berfirman kepada Paulus? Mana dalilnya? Kamu jangan menyamakan dengan wahyumu. Itu memang wahyu. Cipe ulu. Polikarpus biarkan dulu Bang Cuma sama Mbak Glory. Polikarpus diam dulu, di mute dulu. Jadi Biarkan jelas Mbak ya. Glory. Jadi jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi, satu, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Dua,
orang yang tidak bersunat nggak boleh masuk ke Yerusalem. 3, di dalam kitabmu orang najis, Wahyu 21:27 tidak boleh masuk ke dalam surga. Oke? Sejauh Yang- sejauh Bang, Ya. Polikarpus diam Kalau dulu, biarkan Anda Mbak Glory. Kalau Anda baca Wahyu 21, yang masuk ke surga itu hanya 144 orang saja. Ayo, kalian mau kemana? Ayo. kenapa tadi Bang bilang kalau perjanjian baru itu bukan firman? Kenapa enggak? Lah, Karena di dalam kitab itu, Bentar, Bang, oke? silakan, Bentar, silakan. Permisi, mohon Silakan. maaf. Di dalam Silakan. kitab kami, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Hmm. Jadi sudah terus? jelas kalau firman ini Alkitab itu adalah firman, Bang. Jadi Bible itu perjanjian lama itu adalah Allah gitu. Surah-surah Paulus itu Allah. Permisi, Bang. Allah itu bagi bukan yang kami. itu yang dimaksud firman itu, bukan yang itu cuma. Polikarpus diam dulu, biarkan Mbak Juma sama Mbak Glory. Lama-lama aku sepan. Polikarpus diam dulu, biarkan dulu yang diskusi Mbak Glory sama Mbak Juma ya. Polikarpus diam dulu. Silakan Kak Glory. Jadi gini, Allah itu ada istilah Tritunggal, Bang. Yaitu Di Allah. mana, dari mana itu? Ilmunya dari mana itu Tritunggal? Ilmu dari mana itu? Nggak usah kita kemana-mana, kita mau bahas yang itu saja, Bu. Itu Iya, saya tanya. Ya, Jangan bawa narasi gereja. Saya akan pertanyakan, ketika Anda mengatakan Tritunggal, itu ilmu dari mana Tritunggal itu? Nggak usah, itu sudah sering dibahas itu pas sama Erben itu kok sudah kalah. Polikarpus. Banyak cerita kau Polikarpus. Diam dulu, biarkan Kak Glory sama Mbak Juma Di mana Polikarpus. Tuhan menyatakan dirinya Tritunggal? Di mana? Di mana? Di dalam Sejauh dulu, Yohanes mengenai 3 firman. ayat 16. Yohanes 3 data nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Terus apa masalahnya dengan Tritunggal? Astaga, karena begitu besar kasih Allah. Akan dunia ini, sehingga- maka anaknya diutus untuk menjadi tumbal. Bukan tumbal, Bang. Itu Lalu kan apa? Beda. Lalu apa? Kalau bukan tumbal lalu apa? Cuma Abang kalau bilang, kau bertanya kan itu Kalau cuma. Yesus itu bukan tumbal lalu apa? oh, abang bilang kalau Yesus itu tumbal, ya? Oh iya dong. Pastilah. Astaga. Dia korban. Dia korban untuk teos. Korban untuk teos. Baca Efesus 5 nomor 2. Yesus itu dipersembahkan sebagai persembahan harum untuk teos. Rela berkorban. Di mana dia mengatakan rela berkorban? Di mana? Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Di mana? Di mana dia menuliskan itu? Di mana dia menyampaikan itu? Bilang aja ayatnya, Mbak. Bilang aja, Kak. Iya, sebentar ya. Ya. Saya aja yang jawab. Polikarpus, kalau kamu, aku tadi saya aku mute ya. Kalau kamu masih ngomong, saya turunkan. Biarkan dulu. Dengerin, biarkan dulu Kak Gloria sama Bang Juma. Tadi kan Anda sudah. Biarkan dulu Kak Gloria sama Bang Juma. Oh, saya Jadi turunkan kamu melawan. Polikarpus lain kali. Kamu aja nggak bisa nyebutin dalil tadi ditanya Bang Juma. Kamu ya, aku udah mute kamu buka aus kok ya. Biarkan Kak Glory dulu sama Bang Juma. Aku sepak kok nanti. Lain kali. Lain kali jangan kau hujat-hujat Nabi Ibrahim ya. Ya, kau lo kok memang gue pikirin. Dasar penyembah dewa Molok kau. Ibrahim bukan Abraham. Sudah. Udah sebenarnya apa namanya ini Gurunda udah bubuk Polikarpus gitu. Apalagi Iya. mau dilanjutin. Fitnahnya dia nggak terbukti. Kita udah nunjukin maksud dari perjanjian Tuhan, perjanjian surat tersebut apa kan gitu udah ketahuan. Tahuan apa? Udah bubuk Ini ya si tinggal King turun gitu. Richard loh. Si Saya King cuma ini Richard. aja. Sudah mengingatkan aja dia, jangan hujat-hujat Nabi Abraham. Lain kali jangan. Kau bilang tadi dia pesina, kau katakan dia tadi bersina. Dia bersina. Oke.
Kalau Oke, oke, Kak kalau Glory. pelaku kalau pelaku pesina bersina itu apa namanya? Pesina atau bukan? Pesina itu berulang-ulang. Berulang banyak cerita kau. Jadi kalau cuma satu kali bukan pesina namanya. Kalau cuma sekali bukan pesina. Udah kau diam. Ah, turunkan Oh, aja lah dia. bang, abang sama Glory dulu ya. Permisi udah tuh. Menghina aja terus. Iya. Menghina. Enggak, kamu mengganggu Polikarpus. Bang Menghina Juma mau aja. diskusi dulu sama Kak Glory. Kalau kamu nggak mau diam, saya turunkan ya Bang Juma, kita turunkan aja ya. Jangan disimpulkan. Suruh aja diam. Diam Suruh dulu diam, Polikarpus, suruh diam. Ini Kak Glory mau ngomong. Diam dulu, diam. Ini Bang Juma lagi BAT nyuruh kau diam, kau nggak turun dah. Silakan Kak Glory. Kak Glory. Halo, permisi. Iya, silakan. Di mana tertulis di mana tadi? Silakan Kak. Di sini. Di mana tadi? Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang tidak ada Akan seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. ya, betul. Ya, terus kenapa melalui Paulus? Kenapa? Kenapa melalui Paulus kalau demikian? Maksudnya kenapa melalui Paulus? Paulus yang karena Ya. Paulus yang nulis gitu. Bukan. Jadi Saudari mempertuhankan Yesus itu yang ngajarin siapa? ya tentunya gini, Bang. Gimana? Yang jelas-jelas saja yang ngajarin Paulus bilang aja Ya. gitu. Menurut kami begini. Tapi gini ya, mohon maaf. Dalam kitab Kristen, dalam kami, menurut kami, bahwa Allah itu Tritunggal, Bang. Allah, Anak, dan Roh Kudus. Itu menurut Kristen. Kalau Yesus, menurut Yesus gimana? Ya itu. Allah itu tiga atau Allah itu satu? Hah? Allah itu, gini, Anak itu, Ya. itulah Yesus, Bang. Betul. Iya, Anak Yesus ya. Terus menurut Yesus dia adalah Allah gitu. iya. Di mana dalilnya? Tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia jalan kebenaran dan hidup. Yohanes Pembaptis juga jalan kebenaran dan hidup. Musa juga jalan kebenaran dan hidup. Ya dong. Loh, kenapa bisa? Sekarang saya tanya, apa upahnya bagi orang yang menjalankan hukum Taurat? Jawab Kak Glory. Ya. Upah seseorang menjalankan hukum Taurat. Iya. Dapatkan hidup atau mendapatkan mati? Ya tentunya mendapatkan hidup. Oke, udah terjawab itu. Siapa Iya. yang memberikan hidup kepada dia? Tapi bukan, tapi Musa kan tidak mengakui bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Iya, karena Musa tidak ditolak oleh kaumnya. Berbeda dengan Yesus, ditolak oleh kaumnya. Maka Yesus lakukan penekanan kepada kaumnya. Hei kamu, tidak ada yang sampai kepada Tuhan yang Abraham tanpa melalui aku. Ya bang. Ya kan? Tidak bang. Loh kok tidak? Sekarang ketika Yesus belum datang, orang-orang Bani Israel sampai kepada Bapa melalui Yesus atau bukan? Kak Glory, silakan jawab. Oke, mohon maaf ya bang. Iya, saudariku. Ya, lanjut. Jadi menurut saya, Iya. saya ini masih anak SMA lah. Jadi belum terlalu mengerti tentang apa kitab. Cuma yang apa yang saya tahu itu yang saya utarakan. Kita Baik, sebagai baik. orang yang beragama, ya tentunya Baik. menganut agama kita masing-masing. Karena tentunya kan agama itu kan membawa kita ke dalam hal yang baik. Betul, betul. Oke, sekarang boleh nggak kita sepakat bahwa menyembah kepada sesama manusia itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk? Dijawab ini, buruk. habis itu kita sepakat. Hal yang buruk. Kenapa bang? Terus? Hal yang berarti dengan menyembah Yesus itu baik atau buruk?
Baik. Kenapa? Karena Loh, Yesus itu, tadi katanya menyembah makhluk itu buruk. tapi kan Allah itu Tritunggal, Bang. Jadi Yesus itu turun menjelma Waduh. menjadi manusia. Waduh, maksudnya pencipta langit dan bumi ini menjelma menjadi manusia gitu? Astaga. Astagfirullahalazim, adekku yang cantik, kok bisa ada kayak gitu ilmunya? Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjelma menjadi manusia. Ini ilmu dari mana? Sebentar. Jawab, tak? Sebentar Polikarpus, ini gak mau diem, bentar dulu. Biarkan Bang Juma sama Kak Glory. Oke. Aku mute tuh singgung. Saya lagi nyari ini. Terus lanjut Bang Polikarpus dulu yang lanjut. Sini Dinda gua bantu Glory. Glory gua Dinda. bantu. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14 Glory. Tuh, Gurunda. Iya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Mana ada Tuhan diberikan kemuliaan? Jadi nggak ada itu Dinda Glory, nggak ada itu kecuali melalui pengajaran Paulus. Roma 14 nomor 9. Yesus menjadi mayat, habis itu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Sebelum Yesus menjadi mayat, dia bukan Tuhan. Nanti setelah dia bangkit dari kematian, baru dijadikan menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Makanya ajaran-ajaran Paulus itu tidak diajarkan kepada Yahudi, tetapi diajarkan kepada Romawi dan Yunani, sampai kepada saudariku ini Glory. Orang Yahudi tidak ada yang keluar dari Yerusalem mengajarkan tentang penyembahan kepada Yesus, nggak ada. Yang mengajarkan itu Paulus, mengajarkan ke Roma dan Yunani. Kemudian orang Yunani ini mengajar sampai ke Eropa Barat, sampai ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia. Gitu loh. Ya, hujan di sini, lanjut. Yang lain silakan. Ya, silakan Kak Glory bantah omongan Bang Juma. Jangan dibantah dong. Diambil pelajarannya. Oke, diambil pelajarannya. Silakan Kak Glory. Itu nggak ditanggapi. Bentar Enggak, Bang Poli, lu bentar. nggak boleh menanggapi. Bentar ya Bang Poli. Biar Kak Glory dulu ya, satu-satu dulu. Silakan Kak Glory. Aku belum bicara. Lanjut aja dulu, Bang. Jadi gini, Glory, gue mau nanya ya, gue mau nanya. Ya. Kita ngobrol dikit ya. Definisi Tuhan itu boleh nggak sih jadi Tuhan itu di pertengahan hidup gitu, nggak dari awal, boleh nggak sih? Enggak, kan dari awal. Dari awal ya. Nah, sekarang kita baca ini. Ini ada di mana nih? Lupa gua. Kisah Para Apostolos 2 nomor Kisah apa, Bang? Kisah para rasul. Kisah Para Apostolos. Iya. Kisah Para Apostolos kan Yunaninya kan Apostolos, aslinya itu Apostolos. Kisah Para Apostolos 2 nomor 36. Kita baca sama-sama ya. Nomor 36 ya, Bang? Iya, sini lihat aja. Lihat itu. Oke. Biblos cetaknya dipegang kan? Iya, ini ada pegang Bible. Ada pegang ya. Cakep. Kita samain ya, siapa tahu beda. Ya. Tunggu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Iya, Bang, sama. Sama ya? Iya. Pertinyiinnya. Nah, Kita udah sepakat Tuhan itu dari awal, bukan di pertengahan. Lah Yesus baru jadi Tuhan disalibkan. Itu gimana tanggapannya? by the way, siapa yang bicara tadi nih ya? Ini Perah. Ini yang ngomong itu, yang layarnya besar Kak, yang ngomongnya Tera Ista. Iya. Teman-teman jangan lupa di follow ya Blokir Permanen 2 akun cadangan biar bisa live ya. Blokir Permanen 2 di 1400. Coba koreksi ya. Iya. Itu follow Ukti Hesti. Coba koreksi perkataan gue ya kalau salah. Yesus ini baru jadi Tuhan ketika disalibkan menurut Kisah Para Apostolos 2 nomor 36. Salah nggak?
Maaf Bang ya, mohon maaf ya. Kembali lagi Ya. ke yang saya bilang tadi. Ya mungkin saya belum tahu apa-apa ya Bang ya. Tapi menurut saya bahwa Yesus itu Tritunggal Bang. Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi tentunya bahwa Yesus itu bahwa yang sebelumnya itu Allah, kemudian Allah memberikan anaknya Yesus itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Ah, sip. Nah, gitu Oke. Bang. Oke, ini jadi PR aja ya. Ini jadi PR, semoga jadi bahan pertimbangan. Berikutnya, kita masuk ke yang Tuhan memberikan anaknya untuk menebus dosa manusia. Gua analogikan begini. Bantah kalau analoginya salah ya. Iya. Glory punya hutang nih ke Perah 50 juta gitu kan. Glory nggak bisa bayar, ya kan? Iya. Glory nggak bisa bayar. Dengan kasihnya Perah, Perah membunuh anak Perah. Sebagai bukti utangnya Glory lunas. Gitu kan ya? Bukan lah Bang. Loh bukan. Gimana analogi yang pas? Contoh ya. Campur banget dengan memiliki ketuhanan. Oke, mohon maaf. Contoh. Contoh aku punya utang. Contoh ada seseorang namanya siapa lah? Siti contohnya ya. Mohon maaf. Boleh, siapa aja. Nah, jadi aku Glory ya. Glory utang gitu sama Mbak Siti. Terus karena terlalu besar contoh utang yang Glory ambil, kemudian Ya, akhirnya Mbak Siti tuh punya anak dong. Nah, terus ya. anaknya ngomong sama Glory, sedangkan Glory nggak tahu apalagi yang harus Glory buat gitu kan. Oke. Nah, jadi kemudian anak Mbak Siti itu tersebut yang bilang ke mamanya kalau bahwa ya udah lepasin aja gitu. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu rela mengorbankan nyawanya? Tentunya karena Dia mengasihi kita. Begitu, Bang. Nah, berarti anaknya Siti mengorbankan nyawanya ya. Glory nggak bisa bayar utang. Iya, ya udah saya mati deh demi kamu kan gitu. Anaknya Bu Siti ini. Nggak, Kan bukan gitu. gitu, Bang. Loh, Yesus memang nggak mati. Mati kan dalam keimanan Kristen? Analoginya juga harus ada yang mati dong. Mati, Bang. Tapi kan bukan gitu. Kan Yesus bangkit lagi, Bang, pada hari ketiga. Nah, pada hari ketiga bangkit lagi, cakep. Analoginya gini. Glory punya utang 50 juta. Perah punya utang 50 juta ke Glory gitu. Perah nggak bisa bayar. Kemudian anaknya Glory, anggap Glory punya anaknya Glory pun membayarkan hutang Perah, menebus hutangnya Perah gitu. Dengan 300.000. 50 juta dibayar 300.000, lunas nggak? Enggak. Kok bisa-bisanya dosa yang harusnya mati selamanya cuma dibayar 3 hari? Kan gitu, Glory. Ya. Itu kan Tuhan yang punya mau, bukan manusia, Kores. Lah, sekarang gini, kalau manusia punya utang ke manusia, Tuhan yang bayar, manusia yang dihutangin rela nggak? Siapa utang sama manusia? Adam kan tidak berutang sama manusia. Polikarpus mengimani Yesus. Oke gini, Polikarpus mengimani Yesus. Kemudian Polikarpus punya utang ke gua, ke Perah, 50 juta. Nah, kemudian Yesus mati nih 3 hari. Otomatis Polikarpus utangnya lunas ke Perah, bisa gitu? Bisa. Nggak bisa lah kalau utang uang kok masa Nah, membalas itu. dengan itu beda, Pak. Berbeda utang yang dimaksud. Aduh. Jangan pakai analogi. Oke, gini. Polikarpus, misalnya Polikarpus membunuh Perah. Polikarpus membunuh Perah. Ini analogi ya. Polikarpus membunuh Perah. Perah mati nih. Polikarpus berdosa. Kemudian dosanya Polikarpus ditebus oleh Yesus. Matinya cuma 3 hari. Bukan itu. Itu kan adil nggak buat lain, gua Pak. yang mati sebagai korban pembunuhan? Adil nggak buat gua? Kalau dosa membunuh tidak akan pernah Pak. Itu kan sudah ada, dia punya hukum itu. 10 tahun kita sudah jelas dengan membunuh. Jadi yang dibayar Yesus ini dosa apa? Yang dibayar Yesus oleh kematiannya dosa apa? Ketika Ya, semua Adam, analogi kan. dosa udah gua kasih, nggak Itu kan diterima. Adam, Pak.
Tuhan Yesus kan cuma mengorbankan dirinya supaya kita bisa berhubungan langsung sama Tuhan. Tidak pakai perantara lagi, ya. Dia lagi langsung. Dulu kan harus melalui Oke, coba sekarang. melalui Oke, Polikarpus. pengorbanan domba apa semua kan. Oke, siap. Jadi bisa langsung ya, bisa langsung ngobrolnya. Coba sekarang, coba tanyakan. Ini gue nitip ke Polikarpus, tanyakan ke Yesus. Yesus lahirnya tuh sebenarnya tanggal berapa? Silakan coba tanyakan. Gue pengen tahu jawaban Yesus. Pertanyaan bodoh itu. Tidak Lo semua katanya itu. bisa berhubungan langsung. Tinggal tanyain aja langsung ke Yesusnya. Tapi kan tidak semua doa itu harus dijawab sekonyong-konyong. Emangnya cuma saya. Terus berhubungan langsung tuh apa maksudnya? Berhubungan langsung tuh apa maksudnya? Langsung lagi, kita tidak perlu lagi mengorbankan korban bakaran. Itu kan sudah dihapus semua itu. Dulu kan tidak bisa, Pak. Sebelum ada Oh, dulu coba. Oh, kalau gitu ini salah ya. 2 Tawarik 7:14 kita lihat ya. 2 Tawarik. kecuali Tuhan yang menginginkan. Tapi kalau manusia menginginkan tidak bisa. Itu 2 Tawarik itu karena Tuhan menginginkan. Iya, coba kita coba lihat. 2 Tawarik 17 ya. 7:14. Nah, di sini katakan begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu kan firman Tuhan. Tuhan yang bicara. Iya, Tuhan ini dari zaman Tawarik udah bicara, nggak perlu pakai korban juga bisa Karena dia bicara mengampuni langsung. dosa. Iya kan dia bicara. Terus ngapain Yesus disalib kalau Tuhan berbicara begini? Kalau kau berdoa begini, itu kan Tuhan yang bicara itu. Bukan karena Iya, dan keinginan mengampuni manusia dosa berdoa, mereka. gitu. Ini Iya. kayaknya gede ya, Tuhan ini yang ngomong ya, bukan Nabi. Tuhan langsung ngomong begitu kok. Dari zaman Tawarik kok. Gimana nih? Itu yang saya bilang, karena Tuhan punya keinginan ya. Kita Ya terus ngapain Yesus disalib? Mohon maaf, Bang. Mohon maaf. Iya. Ya. Mohon maaf ya. Berbicara tentang persembahan, Bang. Kalau sekarang kalau dulu kan masih pakai persembahan itu di perjanjian lama menurut ajaran kami ya, Bang. Permisi, mohon maaf. Nah, jadi Dimaafin. Lanjut. ya. Nah, dulu persembahan itu seperti persembahan kayak domba atau apalah dipotong kan. Tapi kalau sekarang sudah berbeda. Karena tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. 10. Oh, bukan. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, gitu. Jadi yang dipersembahkan. Oh, Tuhan itu yang ngomong ya. Itu Tuhan yang ngomong. Lo kok sepi? Oke, sebentar dulu saya ini nih typing. Dengerin ya, bentar Bang Kores. Ini Iya, iya. ini room diskusi ya. Ini room diskusi. Jadi yang naik itu yang Kristen ya. Yang Kristen. Itu yang Islam ada Bang Eri, Bang Hidayah aja nggak bisa ngomong ya. Terus mau ngapain lagi Islam ya? Kalian juga cuma diam aja mau ngapain? Ada Bang Juma itu yang nanti yang nanganin semuanya. Dah. Ada Bang Kores juga. Dah. Yang Kristen aja naik. Ini bukan room mahal. Ya, kalau ada yang ya. mau naik biar gantian. Enggak, ini yang naik mau Islam. Lagi nanti di atas diam. Coba, Bang Erik aja diam loh. Belum ada jatah ngomongnya. Coba typing itu ngomongnya ya. Tolong typingnya dijaga ya. Yang Kristen, kalau kamu Kristen minta permintaan, typing agamamu. Typing agamamu Kristen, saya naikin kamu kalau Kristen. Bang Hildaya aja belum dapat jatah ngomong. Lanjut lagi ya. Silakan, Nah, Bang, jadi silakan, Glory dan silakan. Kan? siap. Ya. Nah, jadi di 2 Tawarik 7:14 nggak pakai korban, Tuhan bisa mengampuni dosa mereka. Caranya apa? Merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, kan gitu. Itu nggak perlu pakai korban. Itu yang pertama. Terus yang kedua, korban di perjanjian lama zaman sebelum Yesus itu semuanya pada disalib ya untuk dikorbankannya. Jadi misalnya, aduh aku berdosa nih, ya udahlah untuk menebus dosa, nah Bang aku Kores. pakai sapi dulu.
Aku salibkin, Bang Kores. aku salib dulu sampai ya ya. Ini kayak si kiamat kepanasan itu. Jadi dia glory ini dilarang diskusi di sini. Si Oh, gitu. kiamat kepanasan. Astagfirullahaladzim. Ya. Takut Ya udah mualaf, ditahan aja roh mualaf. kudusnya. Takut banget sih. lanjut. Nah, coba Polikarpus dan Glory lah, silakan berdua. Pengen tahu gitu. Mungkin di perjanjian lama cara menebusnya juga disalib gitu si kambing sama dombanya ini gitu. Gimana? Mana ada disalib binatang? Lah terus Yesus ngapain disalib? Saya mau tanya, Duar. emangnya Mind Yesus minta blowing. disalib? Saya mau tanya kau, emangnya Yesus yang minta disalib? Lah emang sapi, lembu dan domba di sana pada minta disalib di perjanjian lama? Kan enggak juga. Namanya juga korban, nggak bisa ngomong. Itu kan sudah aturannya, korban itu kan dibakar Pak sampai habis. Lah kenapa Yesus gak dibakar sampai habis? Emang Yesus Saya tanya kau, kan hukum Katanya menggenapi hukum Taurat katanya. tidak bisa kau sama-samakan seperti itu, Kores. Loh, terus gimana caranya hukum Romawi yang penyaliban ini bisa menggenapi hukum Taurat? Kalau mau secara logika, ya hukum Romawi menggenapi hukum Romawi gitu loh. Kalau mau ya. Bisa, Ini kalau hubungannya kita apa gitu? Tadi gua itu tanya, manusia apakah kan domba, diberikan kambing dan kebebasan. sapi di perjanjian Manusia lama itu disalib? Enggak. manusia katanya. itu kan diberikan kebebasan untuk melakukan. Nah, bisa diintervensi seperti itu aja, seperti mau. Kalau memang Ya hukumnya sebebas-bebasnya manusia, apa hubungannya sama Yesus disalib dengan korban di perjanjian lama? Hubungannya apa? Gue pengen tahu hubungannya apa. Itu supaya yang mati itu manusia bang, bukan Tuhannya. ada hubungannya, itu yang Iya saya gitu. bilang, Nah kan. sekarang kalau yang mati manusia gitu, di perjanjian lama ada nggak korban penghapus dosa pakai manusia? Setahu gue ada sih, tapi ke dewa Molok gitu. Itu argumennya Gurunda nanti. Nah, itu kan di orang-orang kafir itu. Nah, ya itu dia Yesus nih Yesus ini. Yesus Katanya dia itu korban penghapus dosa untuk Anak Israel. domba itu, dia kan juga dibilang anak domba Allah. Tipologinya itu pada saat Abraham itu menyerahkan, cuma tipologinya digantikan lah. Oke, kalau tipologinya Abraham menyerahkan, misalnya di perjanjian lama Ishak ya. Karena dombanya Abraham Tuhan, menyerahkan bukan Ishak. dombanya. Nah, anak dombanya Iya. ini Ishak atau domba pengganti anak dombanya ini? Itu kan anak domba itu kan Tuhan yang sediakan. Makanya manusia juga untuk diserahkan kepada menyerahkan pengampunan dosa itu kan Tuhan yang menyediakan. Makanya dia Nah, ini kan sip. Ya, di sini kan kita baru tahu. Jadi kalau dalam kekristenan domba pengganti Ishak itu disalibkan kawan-kawan. Sama seperti Yesus disalibkan. Oh, enggak juga. domba. Domba pengganti Ishak enggak disalib. Memang tidak tahu. Siapa bilang? Kau yang bilang mungkin. Loh terus ngapain Yesus disalib gitu? Hubungannya apa domba pengganti Ishak di apa? Oh, domba Itu pengganti Ishak kan ini bukan dikorbaninnya di seperti gimana ya? itu. Hukum paling tinggi pada saat itu, hukum penghinaan, hukum kutuk pada saat itu, pada saat zaman Kores, itu penyaliban, Kores, bukan pembakaran. Oh jadi hukum Romawi lebih tinggi daripada hukum Tuhan ya? Tujuan abang nanya gini gimana ya? Nah, di sini gue ingin membuka logika kalian gitu supaya kalian jangan selalu ngait-ngaitin nyambung-nyambungin sama Israel. Kenapa Israel itu tetap Israel, tetap Yahudi sampai sekarang? Ya karena perjanjian baru kalian nggak nyambung dengan perjanjian lama gitu. Nggak nyambung dengan kitab tanaknya Yahudi itu nggak nyambung. Apa masalahnya, Iya, Pak? berarti Kristen itu tidak bisa dipisahkan dengan Taurat. Iya gitu. Kalian bilang misalnya Paulus bilang dengan kematiannya di kayu salib maka dia membatalkan hukum Taurat. Ya anggaplah membatalkan itu menggenapi gitu. Ya, Di Taurat berarti- mana ada korban penghapus dosa, kambing-kambingnya disalib-salibin, kan nggak ada gitu loh. Kan nggak ada yang bilang bang kalau ini kambing domba disalib. Nah terus kenapa Yesus disalib? Itu pertanyaannya. Untuk menebus dosa manusia.
Nah, di mana hukum Taurat itu untuk menebus dosa manusia, korbannya itu disalib gitu. Di mana? Ada nggak? Dar. Nggak ada. Terdiam Kristen aja sepi. yang naik, Kristen Nah, aja yang naik. maka dari itu kawan-kawanku Kristen, tolong dipahami, hukum menebus dosa disalib pakai manusia atau pakai darah Tuhan itu bukan datang dari hukum Taurat, Iya. bukan dari gitu loh. Tolong diterima kenyataannya gitu. Nah, kalau kalian sudah menerima kenyataannya, silahkan kalian berpikir. Nah, terus maksud abang berarti agama kami salah dong ya? Gitu ya? Itu nggak? Salah sama Iya, gimana ya dalam dialog lintas agama kan yang harus dicari benar dan salah gitu. Nah, ini Pak aja Tore, Pak. kau harus bedakan itu penyaliban sama hukum Taurat. Kau harus bedakan. Mungkin Bang itu. Juma yang bisa ngomong Eksekusinya langsung beda. ke, tapi masih hujan ya Bang Juma ya? Yang Iya, ngomong Brunda ke kalau udah Glory. masuk silakan. Bang Juma kalau udah hujannya udah ini, Bang Juma yang inilah mungkin biar enak kasih pencerahan ke Glory nih. Dimana kalau izin kita dulu itu dong. nggak menyalahkan nih. Ini aja. Oke, baik begini. Permisi. Bahwa jalani saja apa yang sudah dijalani. Contoh agama abang, ya udah lanjut ke agama abang. Nggak bisa Nah, terus gitu kami juga, kakak, nggak bisa gitu. kami percaya sama agama kami sendiri, Iya, begitu. iya oke. Ya kami kan di sini, Bang Kores ini kan menyampaikan kebenaran. Nah kalau itu kalian tolak, ya itu terserah. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Berarti kami salah gitu. Iya. Iya, karena kita harus pahami kak, di dunia ini hanya ada satu Tuhan. tes. Hanya ada satu Tuhan kakak, ya. Jadi sebelum kakak menyangkal ini di zaman sekarang ini, Al-Quran yang datangnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun yang lalu, ini sudah menjelaskan kak, ya, sudah menjelaskan Al-Quran itu kak. Ya. Apa kita diskusi, tapi jangan disimpulkan oleh kitabnya orang. Iya. Tidak ada yang Kitab menyimpulkan di sucinya sini, orang Bang. Tidak disimpulkan itu yang menyimpulkan, itu salah. berbahasa Indonesia Ini bang, izin, itu Bang teks Erik. Ada Indonesia. kebenarannya yang dibilang sama Kores itu bukan Sehingga mudah kebenaran untuk kita itu, memahaminya. kebohongan. Kebohongan itu Pak. Dari awal narasi tadi aja, Bang Kores sudah menjabarkan bahwasanya Kristen itu bukan berdasarkan keimanannya dari kitab suci, dari Roh Tuhan itu Kudus. tidak bisa diukur dengan pikiran manusia Pak. Siapa yang bisa mengukur Nggak bisa. manusia? Tapi buktinya Itu Yesus tadi. ini Yang manusia, tadi kau Bang, bilang bisa itu kan. diukur. Buktinya Yesus ini manusia, bisa diukur. Kalau Anda menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa diukur oleh manusia, akal manusia, memang benar. Ya, Yesus itu Memang Tuhan. benar, Kenapa? memang benar. Tuhan tidak bisa Menurut Bang kau kita bukan. ukur. Tapi Menurut kamu mujizat-mujizatnya bukan. itu wajib Yesus kita itu imani, oke. percayai Tapi bahwasanya. menurut kami Yesus itu Tuhan. Terus mau apa? Ya, di mana dalilnya, Bang? Aduh terlalu Mau Anda banyak. paksakan? Nggak masalah, Anda paksakan nggak ada Banyak. masalah, nggak ada Ada masalah. ada Kakak? Hai. Itu ternyata bilang, saya ada ini sebelum Abraham ada. Di typing di bawah nih katanya gini, kiamat naik mereka mau mempengaruhi Glory. Kami gak ada mempengaruhi Glory ya. Sembarangan kamu pengagum rahasia 54. Biarin aja mereka. Kami di sini meluruskan otak-otak lu bengkok, ngasih tahu Jadi, izin. Injilnya begini. Sembarangan kamu kalau ngomong. Nah, Tidak ada yang otaknya bengkok sini. Ini aku satu lagi, aku satu ya. Polikarpus. Ketika Yesus ngomong kayak begitu, aku ada sebelum Abraham ada. Yesus seumuran dengan Terah, bapaknya Abraham. Itu sih. Lanjut. Ya, Itu karena lebih dia mantap. firman. Lebih mantap Salomo sebenarnya. Kita Ini baca di Amsal Bang Polikarpus. Itu kalau ukurannya itu di Yohanes 8:58 itu lebih mantap Abraham Salomo. Rakit sendiri. Sebelum semua apa-apa di dunia ini dijadikan, dia bersama-sama dengan Tuhan untuk menciptakan. Itu di Amsal 8 itu kan. Jadi ini yang saya mau tanggapin dari tadi kan. Izin teman-teman. Adakah suara saya ini? Ada. Oh, Ada. Lanjut aja. Bang Andi, assalamualaikum. kedengaran. Waalaikumsalam. Takut tidak kedengaran salahnya. Jadi ini simple aja dari saya itu kan. Sebenarnya gini Bang Polikarpus sama Kak Glory ya. Ini saya pikir-pikirin, kalau saya sama blokir permanen ini masih Kristen, mungkin besok saya diskusi sama Kores, besok sama Bang Zuma,
Dan begitulah sampai hari kiamat. Karena satu-satunya dinom yang belum selesai ini memang di Kristen. Ini tentang Yesus saja ini. Berbalik kepada keimanan itu silakan memang. Karena kalau dalam Islam itu hanya menyampaikan, bukan seperti Markus 16:17 atau di Matius 28:19, bukan